Aku ke website KKI, aku masukin, tolong dong sebagai wujud doa ya, tolong doain aku gini-gini. Orang tua aku sedang sakit. Nah, itu akan dikirim ke pemerhati yang sudah melayani, lebih lagi melayani, yang belum melayani. Ayo melayani, karena KKI butuh kita semua. Ini rumah kita. Let's be gentler, let's be nicer to one another. Katakan sekali lagi, KKI itu jadi home away from home. Karena kalau komunitas itu ada komunitas dalam komunitas, lu nggak suka dari komunitas, lu pindah komunitas lain, dan seterusnya gitu. Tapi if you are in a family, you accept your family member as who they are gitu. Karena pada dasarnya, the most effective communication in my experience adalah human to human. Terima kasih udah mau hadir nih, memenuhi undangan Obaja untuk sharing program kerja sebagai kandidat Ketua KKI Melbourne periode 2021-2024 ya. Tapi sebelum mulai ke depan nih ya, saya pengen disclaimer dulu nih kok. Jadi biar nanti berdoa dulu lu. Enggak, disclaimer. Aduh, saya nggak pintar berdoa, jadinya saya nggak, habis lu step lu jadi pendoa lu, Pet. Amin. Punya ilham tuh, Pet. Ini kamu jadi pendoa lu, Pet. Ngeri. Jangan kok, nanti takutnya malah saya bikin sekte baru. Jangan. Aku pengen disclaimer dulu nih sama Korizal bahwa Korizal belum pernah nonton videonya Christian gitu. Karena kan saya mengirimkan pertanyaan yang sama ke Korizal dengan ke Christian juga, Christian Panjaitan juga. Jadi kalau ada jawaban dari Korizal yang dirasa sama penonton, mereka khawatir di kemudian hari di masa mendatang, wah itu Rizal pasti udah nyontek videonya Christian mungkin, atau nanti Christiannya yang diiniin, wah pasti udah nonton videonya Rizal pasti, makanya jawabannya udah tahu gitu. Jadi sebelum itu saya pengen disclaimer dulu nih Korizal, bahwa Korizal belum pernah nonton videonya Christian Panjaitan. Betul kok? Obaja juga udah pernah nonton belum? Ih, pakai mikir lagi. Kacau nih. Serius ini belum pernah. Aku rekaman sama Christian aja belum. Ini Korizal yang pertama nih aku rekaman. Ya, cuma gitu. Iya, serius ini. Ya sudah, ya lu jawab sendiri, udah jawab sendiri. Enggak, ini harus Korizal yang jawab. Ini kan direkam, ini ada jejak digitalnya. Ya, udah nonton kok videonya Christian? Belum. Insya Allah belum. Belum. Sip. Kalau gitu kita mulai saja. Perkenalan diri mah nggak usah lagi kali ya. Betul kamu ya. Kreatif ya, nanya gitu, gue nggak kepikiran loh. Nggak kepikiran ya, karena ya saya pikir harusnya kan kandidat itu kan harusnya dijajarin berdua langsung, terus pertanyaannya langsung tembak di tempat kan ya. Nah, saat itu juga mikir langsung jawabannya kan, harusnya kan seperti itu gitu. Saya melihat Jokowi, iya betul. Prabowo, Joe Biden, Trump gitu ya. Iya. Cuma kan ini kan kita rekamannya terpisah antara Korizal sendiri, Christian sendiri, karena saya yakin ngebahas program kerja itu kan nggak bisa cuma 20-30 menit, mungkin kayaknya bisa 40 menit ini. Ya semoga aja kita bisa setengah jam aja di sini ya. Ya. Aku mau ngomong tuh satu hal bahwa pertama ya terima kasih buat umat yang udah calonin kami dua-duanya gitu ya. Sebetulnya saya pribadi agak disappointed Peter kagak maju. Waduh. Padahal tahun ini aku pribadi pikir tuh yang muda-muda seperti Peter atau malah yang wanita gitu. Karena aku lihat banyak talenta-talenta yang wanita juga ternyata di KKI itu hebat-hebat gitu. Ya kita enjoy the process dan kita looking forward untuk siapapun yang terpilih ada yang terbaik buat KKI. Kita aminin ya Pet ya, dan aku kira harusnya Christian juga orangnya sama lah pemikirannya bahwa this is not a competition kan. Ini bukan kompetisi kan. Ini adalah mencari pelayan gitu. Jadi ini konteksnya pelayanan, bukan pemilihan. Nggak ada pemenang dan juga nggak ada yang kalah gitu. Ini adalah untuk kebaikan bersama. Kita cari koordinator untuk KKI dalam 3 tahun periode ke depan ini kan. Itu aja saya pikir ya.
Sebenarnya apa sih alasan mendasar Ko Rizal ini masih mau mencalonkan sebenarnya? Yang paling mendasar sebenarnya apa sih? Oh, paling mendasar sebetulnya saya pelayanan nomor satu adalah nggak pilih-pilih, dan kalau ada yang orang minta tolong dong jadi ini gitu. Kamu tahu lah beberapa kan kayak contoh MC lah, yang mulai dari dinner dance lah, MC Iya. kemarin pemakaman Om Markus. Saya tuh nggak punya pengalaman jadi MC loh. Tapi Nggak kepilih pernah. terus ya. Terus yang apa, yang musik-musik apa tuh gitu kan, yang apa tuh, yang apa tuh, konser dulu ya. Konser. Oh, konser ya, konser musik bener yang Aku tuh nggak punya pengalaman gitu-gitu loh. Dari itu di luar zona nyamanku, jujur aja gitu. Tapi Tapi dari tidak punya pengalaman jadi punya pengalaman sekarang kan? Iya nggak? iya sih. Wah, itu Iya sih. keren dong. Iya. Iya itu keren sih. Di Tapi situ puji kerennya Tuhan. pelayanan kan? Ya Iya kan? ya. Teman-teman yang kemarin saya juga ngobrol sama teman-teman yang apa tuh megang multimedia misa online, mereka nggak ada pengalaman megang OBS dan Oh, oke. Berarti misa sama lah ya. online kan? Iya, kita Sama lah semua ya. ini semua Sip. semua yang baru nyemplung di pelayanan ini, saya pikir mereka juga baru belajar juga gitu loh. Sip. Aku pengen tahu lebih spesifik nih kok. Visi apa sih yang dibayangkan di kepalanya Ko Rizal nih tentang KKI di Yes. kedepannya? Sebagai leader katanya kan harus seorang visioner katanya ya. Nah, visi apa sih yang ada di kepalanya Ko Rizal nih tentang KKI di masa mendatang? Nggak harus 3 tahun lah, mungkin entah itu mungkin 10 tahun ke depan. Seperti apa sih KKI yang ada di kepalanya Ko Rizal mungkin? KKI itu seperti berkali-kali kita pernah dengar ya dari Pastor Bone, dari beberapa senior gitu. Kemarin juga waktu Om Markus, penguburan Om Markus juga dikatakan sekali lagi, KKI itu jadi home away from home buat Katolik Indonesia di Melbourne atau Victoria lah, begitu ya. Iya. Home away from home, dan itu kita dengarnya jadi teduh juga gitu. Home away from home buat orang kayak aku sama Cileni, anak-anak baru pendatang baru, nggak tahu apa-apa, jadi satu rumah yang jadi berkat buat semua kita umat Katolik di Indonesia, di Victoria, Melbourne khususnya, yang sumbernya adalah Ekaristi. Meja perjamuan itu, Ekaristi itu. Ya, kita semua bawa talenta-talenta kita gitu ke dalam sana, kemudian jadi berkat buat semua. Dan saya coba nerusin yang dari pengurus sebelumnya, saya kira tuh bagus waktu kita coba rumuskan sama-sama. Tapi intinya waktu itu kita bicara kita mau jadi mandiri kan, kita mau mandiri ingat. Mandiri dalam pembinaan iman umat gitu kan. Iya. Mandiri dalam pewartaan gitu. Saya pikir cukup terjawab ya rencana itu, dan ya tidak 100%, tapi saya pikir kita cukup mandiri juga ya Ki. Sepertinya selama kepemimpinan Budi Pranoto nih. Yes, salut, profisiat buat Mas Budi. Visinya Ko Rizal ini sebenarnya pengen kembali lagi ke liturgi ya sebenarnya ya. Bukan cuma liturgi, tapi Ekaristi itu harus jadi sumber dan puncak iman kita sebagai umat Katolik itu. Itu kan ini. Nah, bagaimana kita benar-benar gali kekayaan Ekaristi itu jadi memang sumber iman kita, sumber kekuatan kita gitu. Karena kan KKI itu kan rumah, tapi juga dia kan keluarga. KKI kalau dibawa lagi ke liturgi ini sepertinya sedikit boring kalau menurut aku. Maksudku gini, kita kan kayak keluarga nih. Namanya juga keluarga Katolik Indonesia ya. Bener banget tuh yang kemarin diulang lagi sama Romo Bone waktu dia di sini, bahwa ada yang sempat usulan bagaimana kalau K-nya itu di KKI menjadi Komunitas Katolik Indonesia. Nah, jawabannya adalah bagus banget tuh kata Romo Bone. Dan Om Markus almarhum nggak mau, dia bilang nggak, ini keluarga, nggak bisa ganti. Karena kalau komunitas itu ada komunitas dalam komunitas, lu nggak suka dari komunitas, lu pindah komunitas lain dan seterusnya gitu. Tapi if you are in a family, you accept your family member as who they are gitu. Maksudnya kita belajar menerima orang lain tuh ya dengan segala kelebihan dan kekurangan apa adanya gitu. Betul. Kayak aku nggak sempurna juga gitu kan, tapi kan Peter bisa terima aku gitu. Maksudku itu gitu, Pat. Sebagai keluarga kita pasti berantem gitu. KKI sebagai organisasi, sebagai keluarga, pasti ada berantemnya, ada beda pendapatnya. Tapi that doesn't have to destroy us gitu as a family. Tapi itu justru memperkaya, dan kita harus saling memaafkan dan dimaafkan. Nah, sumbernya dari mana? Aku kira sebagai manusia, aku maafin Peter. Waduh, agak bisa, cuma agak susah gitu. Tapi kalau ini bicara ilahi,
kekuatannya dari yang ilahi, Nothing is possible. pengalaman saya lebih mudah. Ya, nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Maksudku itu, Pat. Iya. Jadi balik lagi kalau ya. Untuk menciptakan home away from home itu, ya KKI sebagai sebuah rumah itu missionnya apa nih kok? Konkretnya? Adalah pertama, tentunya kan kita namanya organisasi harus punya fungsi dan bidang pelayanannya, begitu kan ya. Nah itu aku pikir yang kemarin disusun oleh kepengurusan sebelumnya sudah baik. Siapapun nanti ketua atau apa ya, saya akan usulkan kalau boleh tidak ada perubahan mendasar di sana. Itu ada 5 dan ini diambil dari memang fungsi pokok gereja ya, persekutuan, pelayanan, kemudian pewartaan, kemudian ada yang namanya peribadatan, liturgi gitu kan, dan ada yang namanya martiria begitu. Nah ini udah ada udah ada 5 fungsi pokok gereja dan ini sudah kita masukkan dalam kepengurusan kemarin. Kalau boleh dibawa lagi ke sini begitu. Nah dari situ tinggal dipilih nanti. Rencana saya sih masing-masing itu tetap akan ada ketua yang membidangi pilar-pilar tadi, 5 pilar tadi. Nah cuman belajar dari pengalaman yang kemarin, saya pikir sekali lagi nih KKI itu sebetulnya masanya itu kan di wilayah, di kategorial. Yang namanya pengurus itu sebetulnya hanya sebagai koordinator aja, ya. Makanya nanti menurut saya kita harus agak rubah sedikit gitu. Tadi saya juga sempat ngobrol dengan beberapa senior dan saya rasa itu benar. Nanti nggak ada lagi yang namanya KKI pusat dan KKI wilayah atau kategorial. Tadi kalau kamu dengar saya ngomong di gereja, saya bilang salam satunya tolong doakan supaya kami bersatu. Bersatu di sini maksudnya adalah KKI itu harus satu. Tidak ada dari nama-nama dari masing-masing wilayah ya? No, ada. Tapi nggak ada KKI pusat dan wilayah tuh nggak ada. Nggak ada. Yang ada adalah ya kita pengurus harian namanya. Pengurus harian tuh kayak kita sekarang pengurus inti begitu. Tapi koordinator wilayah masih dibutuhkan nggak kira-kira? Masih dong. Oh masih, jadi tetap ya apa adanya sekarang, tapi image-nya itu kali ya yang mau dibawa sama Korizal kali ya. Jadi jangan dari masing-masing umat hanya mengutamakan wilayahnya saja kali ya, tapi membawa nama KKI bukan membawa nama wilayah ketika ke gereja lokal kali ya, maksudnya. Jadi kita ini kayak keluarga lah ya sekali lagi. KKI jadi bapaknya atau ibunya terus kemudian punya anak-anak itu ya wilayah dan kategori, tapi kita satu family toh. Sanjaya family ya kan. Gitu kan, iya itu aja. Nah sebisa mungkin ditawarkan bisa nggak di wilayah nanti juga punya struktur yang sama. Jadi misalnya nanti ada yang membidangi persekutuan, ada persekutuan umat, ada yang membidangi liturgi, ada yang membidangi pewartaan. Jadi program itu komunikasinya cepat gitu dan nyambung gitu. Jadi secara struktural sama gitu, dari pengurus harian dengan pengurus yang di wilayah sama. Secara mappingnya begitu kan. Hierarki ya. Ya, secara mappingnya sama. Jadi ketua wilayah nanti dibantu dengan teman-teman yang ngurusin khusus misalnya di pengurus harian ngurusin liturgi si B misalnya, nanti di sana juga di wilayah ada yang ngurusin liturgi namanya C begitu. Nanti B sama C tinggal ngobrol aja. Iya, oke. Berarti diharapkan wilayah menduplikasi 5 pilar tadi tuh yang Korizal sebutin tadi ya. Jadi kepengurusan harian dari KKI Melbourne. Gitu. Ya, sekali lagi kenapa? Karena mungkin kamu juga berasa gitu. Salah satu challenge yang kita hadapi 3 tahun ini kan adalah komunikasi. Oh sama dong kayak Chris tadi. Chris juga tadi bilang di gereja ya, komunikasi ya. Oh iya komunikasi ya, betul. Komunikasi kita itu agak harus dilihat lagi deh, saya kira itu. Nah, ya, selain itu juga yang nanti pemikiran saya adalah kita harus sekali lagi benar-benar peka gitu, artinya pengurus harian dan pengurus wilayah harus kerjasama, peka nangkep kebutuhan umat itu apa. Artinya kita akan lihat
program-program yang ada sekarang, mana yang bagus dipertahankan, dibuat lebih bagus, mana program-program jalan tapi mungkin kurang baik, kita evaluasi bersama apakah ini mau diterusin atau tidak. Kemudian program-program mana yang relevan yang sudah ada, atau malah program-program mana yang ya kebutuhan umat ada tapi programnya nggak ada gitu. Iya. Kita bikin sama-sama gitu. Jadi benar-benar ya yang program-program yang nanti berjalan adalah yang di ini adalah program yang benar-benar dirasakan manfaatnya satu KKI gitu. Jadi misalnya wilayah A gitu punya ide ini, oh bagus nih, karena kebutuhannya memang ada dari wilayah itu, umat wilayah itu. Kita bawa ke pengurus pleno, begitu kan, pengurus harian dan pengurus wilayah kategori. Oh iya bagus nih, ya kita jalanin sama-sama. Akhirnya kita jalan itu sama-sama. Misalnya kayak contoh beberapa yang sudah kita jalankan kan seperti bulan kitab suci kayak gitu. Semua kita tawarkan bareng-bareng gitu. Artinya jangan program itu tabrak-tabrakan, karena kan juga kita kan beda ya hidup di sini dengan hidup di Indonesia gitu. Waktunya kita juga lebih terbatas di sini gitu kan. Kita bikin program yang benar-benar relevan dan bisa dirasakan manfaatnya untuk satu rumah gitu. Nggak cuma hanya untuk anggota keluarga itu. Jelas nggak sih, Pat? Jelas. Tapi ada pertanyaan lagi nih, banyak nih. Apa sih mendesak menurut Ko Rizal yang harus dirubah dari KKI ini? Ada nggak sih? Ya pertama adalah yang nggak harus dirubah, mungkin yang harus dilakukan juga kali. Jadi ada nggak yang mendesak? Yang mendesak pertama, saya pikir tadi kita udah bahas mengenai komunikasi, ya. Ada beberapa lah tadi mungkin juga Chris sudah sampaikan. Seperti sekarang kan zamannya memang agak beda ya. Kita juga harus berkembang ke arah sana gitu. Kayak website itu memang udah PR kita cukup lama ya. Kemudian ada beberapa sosial media yang kita kalau di dunia di luar rohani kita kok kita manfaatin banget, tapi di sini enggak gitu. Karena talent-talentanya ada. Ya mungkin itu yang kita harus cuman koordinasiin aja sih. Saya pikir kita harus bisa mungkin dengan rendah hati minta umat itu lebih terlibat dalam pelayanan. Nah, jadi itu menurut Ko Rizal mendesak gitu ya? Saya pikir iya. Karena, iya. Kenapa? Maksudnya kenapa harus begitu? Karena tema yang saya tahun ini mau ditawarkan mungkin sepanjang 3 tahun itu ya, kalau dari saya pribadi itu mungkin seperti lebih ke arah Duc in Altum itu, bergerak yang lebih dalam gitu. Jadi bagi kita yang sudah melayani, yuk lebih lagi melayaninya. Saya tadi kutip Mas Budi bilang yang tadi yang saya bilang pelayanan bahagia, betul. Moga-moga saya juga bisa begitu, melayani dengan bahagia gitu, melayani dengan sukacita gitu, ya. Nah yang belum melayani, yuk melayani. Kenapa? Karena gereja KKI terutama rumahmu membutuhkan bantuanmu. Ngomong-ngomong soal pelayanan nih kok. Ya terus. Gimana cara memikat orang untuk mau terlibat dalam pelayanan. Ini aku ngomongin yang belum terlibat dalam pelayanan ya, umat yang belum terlibat dalam pelayanan. Punya strategi apa kok konkretnya untuk membawa mereka mau terlibat dalam pelayanan? Ya, dengan segala rendah hati, strateginya sebetulnya sederhana saja, nggak ada strategi sebetulnya, cuma rasa memiliki aja. Gimana cara membuat mereka mau memiliki KKI ini? Ya intinya adalah tadi, ya kita bisa lakukan beberapa hal ya, seperti CAP ini kan salah satu contohnya. Berarti membuat mereka paham dulu nih ya tentang kondisi Katolik dulu ya. Ya, supaya itu salah satunya saja. Tapi kan nggak hanya CAP toh, Pet. Apalagi kok? Banyak hal lah, Pet. Misalnya seperti sekarang ini banyak kita ini menjadi, saya jujur ya, kadang-kadang saya nggak, maaf ya kalau saya nggak sebut semua, saya mohon maaf. Tapi beberapa yang saya lihat langsung kan seperti misalnya yang saya langsung, karena kan saya lihat langsung ya, kemarin kita ada kegiatan-kegiatan seperti novena kerahiman ilahi, itu kan merekatkan umat. Di situ saya lihat banyak banget umat ternyata yang care sama KKI gitu. Ya kan? Atau yang lebih nyata lagi, teman-teman dari Legio Maria, mereka tuh ibu-ibu itu bergerak, dan masuk bapak juga salah satu di sana, bergerak kemana-mana kalau ada yang kedukaan, mereka ke sana. Kunjungan ya? Penghiburan ke sana gitu. Dan saya lihat kan kalau orang disentuh ya, orang tersentuh dengan pelayanan kita gitu ya, yang bahagia tanpa pamrih, yang istilahnya gimana sih Pak rasanya kalau kita lagi kesulitan dan ada orang di situ gitu, yang hey, oke, aku mau ini.
Masa sih dia nggak tergerak untuk kemudian masuk ke rumah kita gitu kan, Pet? Iya. Ya, saya kira itu sih, Pet. Hal sederhana aja lah. Saya sih nggak muluk-muluk lah. Saya pikir bukan apa namanya, kita cuma sebatas kasih ide-ide apa namanya program-program, kasih ide program-program gitu. Tapi pada akhirnya hal-hal sederhana yang Bapak Ibu teman-teman kita ini yang bisa lakukan gitu. Ya akhirnya bawa orang itu ke dalam KKI gitu. Contoh satu hal yang mungkin nanti juga, tapi ini terlalu teknis, terlalu detail kali ya. Kayak Apa seperti tuh? ya di Paulus gitu. Berapa banyak umat kita dari Paulus? Wilayah Paulus. Wah, saya nggak tahu nih. Oh, Saya pikir di Paulus rata-rata kebanyakan student ya. Benar nggak nah, sih? student, orang-orang yang Iya. tinggal di itu sebetulnya kan banyak kan. Banyak ya? Cuma Ya, iya, keluarga-keluarga gitu ada ya? banyak. Cuma kan susah. Pengurus di sana kita belum punya. Yang kemarin sempat ada satu pasangan kan, kemarin sudah mereka udah mungkin Mengundurkan pada diri ya? keputusan, akhirnya nggak lanjut. Nah kan belum belum dapat penggantinya. Mm-mm. Nah ini kita mesti jadi PR juga nih Iya. buat berikutnya bagaimana Paulus itu di ini, karena di situ ada gereja namanya Saint Francis kan. Iya, benar. Mm-mm. Itu gereja luar biasa buat saya, karena kan orang yang dari pertama kali datang ke sini pasti ke Francis dulu, paling dekat. Iya, paling dekat dan di Central City ya. Jauh banget. Atau dia bawa orang tuanya lagi berkunjung ke sini gitu, ngunjungin anaknya yang sekolah di sini, pasti ke San Francis. Tapi eh, wilayah Paulus sendiri kan harusnya ada pertemuannya mungkin ya. Ada pertemuan nggak sih mereka? Sebulan sekali atau fortnight Itu gitu? harus ditanyakan ke orang Paulus. Nah, Tapi ini memang mungkin balik lagi ke komunikasi kali ya. Komunikasi ya, antar umatnya, ya kan? yes, itu satu, dan itulah mungkin panggilan untuk Melayani. aktif dalam pelayanan. Itu yang PR-nya kita sih, Pet, jujur, Iya. Pet. Nah, dan semoga ya program-program seperti Obaja gini. Tadi kan kita kan eranya kan era Digital. digital, sekarang media sosial semua, kayak Iya. Obaja gini sangat membantu orang-orang sharing pengalamannya. Siapa tahu dari itu ada orang yang tergerak, oh iya ya, gue mau deh. Iya. Nah, sekali lagi ini rumah kita gitu. Bagaimana kita bisa bikin rumah ini Comfort. bersih ya kita sendiri. Kalau lihat ada sampah yang mungut, ya sampahnya nggak akan memungut dirinya sendiri toh. Iya. Harus ada orang yang bergerak untuk memungut sampah itu, tong sampah. Si anggota Lebih keluarga gitu lah yang melakukan lah. ya. Ya, ngomong-ngomong soal komunikasi nih, kok ini kan medsos ini kan sebenarnya sarana komunikasi yang lagi ngetren ya. Masa-masa ini, especially selama masa pandemik ini. Ko Rizal ada ini nggak, ada strategi nggak, maksudnya ada kedepannya nih medsos mau diapain nih KKI ini, pemanfaatan, tanggapannya Ko Rizal nih tentang penggunaan medsos untuk kemajuan KKI ada nggak? Harapan saya adalah, sekali lagi kan nanti kan nggak ada lagi namanya pengurus pusat, nggak ada. Kita adalah satu KKI, satu kepengurusan KKI. Jika ada pengurus harian saja yang sifatnya koordinir, menangkap kebutuhan umat gitu kan, apa-apa yang perlu dilakukan kemudian dikoordinir, kan begitu fungsinya. Nah, sekali lagi yang harus bergerak itu, harapan saya sebetulnya adalah dari wilayah dan kategorial. Karena contoh misalnya kalau seperti PDKKI, Mudika gitu, cara reach out ke mereka, cara komunikasi mereka mungkin beda dengan kalau kita bicara wilayah yang usianya sudah beda juga gitu kan. Kayak contoh mereka menggunakan Instagram gitu kan. Iya. Iya kan? Apakah kita pakai Instagram? Yang kayak usia-usia udah 50, 60. Udah nggak mungkin enggak kali ya. Facebook aja udah ini kali, mungkin mereka main Facebook aja kali ya. Ya, jadi harapan saya dari sensus yang kemarin ada data. Data itu kita lihat, sekali lagi kita olah bareng-bareng pengurus wilayah. Dari data ini kita pikirkan metode komunikasi mana yang paling efektif untuk misalnya pengurus harian dengan wilayah, kemudian pengurus KKI dengan umat di wilayah itu atau di kategorial itu. Bisa saja sama, bisa saja ternyata beda begitu. Misalnya yang given ya kayak web harus diberesin. Mail akan terus jalan. Tapi Instagram, well that depends, kebutuhannya masing-masing. Apakah itu efektif atau tidak kita nggak tahu.
Tapi kok tadi saya juga berharap ya kalau bisa kayak ada ini loh, kayak mobile app sederhana. Karena kan sekarang tuh sifatnya kalau kita pakai email itu kan sifatnya pasif ya. Aku mesti login email itu, aku mesti lihat emailnya. Iya. Ya kan, tapi kalau misalnya kita yang sifatnya push notification seperti WhatsApp atau seperti even mobile app sederhana aja, kan banyak tuh orang KKI yang jago-jago di IT programming, masa sih bikin mobile app aja susah kan, banyak tuh program-program yang sudah bisa membantu bikin itu kan secara mudah kan, mau di iOS kayak mau di Android, itu gampang lah, banyak orang-orang kita yang jago. Bikin sederhana, jadwal misalnya di situ, ada kegiatan apa di situ, tapi di push gitu, Pet. Daftar semua di situ. Gitu. Reminder itu semua ada di situ. Itu berarti connect ke website dong, ya kan? Bener nggak? Oh iya, definitely. Oke. Sekarang kan udah banyak ya yang namanya automation ya. Yeah. Kita punya website link dengan kita punya Apps. mobile app gitu kan. Kita punya Oke. web app harus connect dengan mobile app dan seterusnya. Itu udah banyak automationnya lah. Saya pikir itu kita harus fully utilize gitu. Ya, tapi juga jangan terlalu jauh, terlalu canggih. Ada beberapa umat kita yang ketinggalan. Karena pada dasarnya the most effective communication in my experience adalah human to human. Yang kayak, Pet, jangan lupa ya besok kita ada ini. Pet, bulan depan kita ada ini. Ya. Iya, keep talking ya. Ya. Keep chit chat. Betul. Nah itu yang juga saya tadi kan ngomong waktu di Boxil, yang sudah melayani, mari lebih melayani. Yang belum, mari melayani. Yang belum melayani, mari masuk pelayanan. Kemudian, let's be kinder. Jadi maksud Ko Rizal nih, spesifiknya website ini udah jelas urgent ya. Of course, itu urgent. Itu kan digitalnya ya, Pat. Iya. Tapi please jangan lose that human to human touch-nya. Of course, iya. Itu lebih menyentuh. Itu yang lebih menyentuh. Karena saya pikir kalau misalkan kan bisa di set lah itu, di set misalkan kalau kita masukin misalkan mau minta wujud doa gitu ya, kita klik send, otomatis kan bisa ada di set gitu, respon balik, terima kasih sudah bla 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 bla, kan bisa itu di set. Jadi kan orang yang mengirimkan message itu juga merasakan direspon sepertinya. Betul. Ya, kemudian message yang sama, kalau dirasa urgent, tapi tentunya kan ada orang, nanti ada adminnya dan ada misalnya, ternyata ini perlu dikunjungi gitu kan? Iya. Berarti harus ada orang yang maintain dong. Betul. Dan nanti bukan cuma berhenti di dunia digital, di dunia maya. Misalnya aku punya isu, aku punya masalah, aku ke website KKI, aku masukin, tolong dong sebagai wujud doa ya, tolong doain aku gini-gini. Orang tua aku sedang sakit. Itu akan dikirim ke pemerhati. Misalnya contohnya kita punya banyak kategorial. Let's say Legio Maria lah yang aku sangat familiar ya. Kita akan kasih ke orang Legio Maria untuk kemudian ngunjungin ke orang itu. Jadi di dunia mayanya kita dapat, tapi human touch-nya juga dapat gitu, Pat. Ya, good idea. Nah, ini yang dibilang rumah yang nyaman, rumah yang aman, rumah jadi berkat tuh ya ini maksudnya. Bukan cuma, ya message-mu sudah kami terima, terima kasih, ping, bye-bye. That's it. Bukan itu gitu. Iya, nangkep. Nah, untuk itu kita butuh pengurus yang nanti berikutnya butuh orang-orang yang memang capable di bidang itu. Banyak, tenang aja kok. Sip. By the way, KKI ini kan makin lama isinya juga nggak cuma udah, kalau zaman dulu kan dibentuk kan memang untuk memenuhi kebutuhan lingkup kecil itu ya. Zaman dulu waktu baru dibentuk. Sekarang ini KKI udah, saya mengutip kata-katanya Mas Budi lah tiap kali rapat pleno, dia kan selalu bilang, KKI ini udah ngurusin bayi baru brojol sampai orang tua, lansia, ya enggak? Nah, ini kepengurusan KKI ini kan di masa mendatang akan ada di tumpuannya kaula muda ini, ya kan? Spesialnya saya ngomongin anak-anak muda yang sekarang yang ada di Melbourne, which is AIKA sebenarnya, ataupun anak-anak yang masih di bawah AIKA kayak KKIH atau Faithline gitu. Ko Rizal ada plan apa nggak ke depan untuk melibatkan mereka-mereka ini yang kaula muda? Ya, kalau kita bicara yang youth ya, youth ministry kita kan ada beberapa tuh. Mudika, PDKKI, boleh bilang orang-orang muda semua.
Mm-mm. Kemudian tadi kamu singgung yang KKI High, ada Iya. yang Faith Line Iya. untuk yang lebih muda. Kemudian muda banget tuh yang namanya Bina Iman Anak itu yang sekolah minggu, Sunday School. Iya. Oh, Bina Iman Ya, Anak ya, bukan ya. Bina Iman Remaja. Ke depan harapan saya memang saya juga tulis waktu itu ya di saya punya program kerja tuh Mm-mm. kita pengen punya program kegiatan yang merangkul mendorong kaum muda KKI agar mereka tertarik dan merasa nyaman beraktivitas di lingkungan KKI. Mm-mm. Nah, detailnya apa? Mari kita bicarakan sama-sama. Tapi maksudnya begini, kita harus berani keluar modal. Misalnya nih, dulu saya di gereja bukan Katolik ya, dulu waktu di Melbourne. Salah satu yang menarik di sana, kenapa orang mudanya aktif banget tuh karena mereka tuh kayak semacam ada investasi buat bikin kayak eh, peralatan buat musik, Pat. Maksudnya? Dibeliin gitar yang bagus, dibeliin keyboard yang Oh, bagus, dibeliin drum yang bagus gitu. Ada ruangan musik gitu. Nah itu gereja tuh hidup dari mulai mereka kebaktian pagi tuh kan dari jam berapa tuh ya? Pagi banget tuh jam 9 sampai jam 3 sore masih ada anak-anak di situ. jadi anak mudanya ini difasilitasi ya? Iya gitu. Maksudnya itu. Hmm. Mau nanti Aika mau apa? Saya pikir itu nanti kita bisa bicarakan gitu. Karena masing-masing juga pasti punya ini sendiri. Tapi saya pikir kayak kemarin ini nggak ada program Komkia yang semua ngumpul Aika di situ ada, Murika di situ ada. Saya pikir it has to be like that gitu. Elemen-elemen youth ministry kita gabung jadi satu, kita fasilitasi punya satu tempat, misalnya mereka happy di mana, ya kita bicara mereka butuh apa ruangan buat kita perlu ruangan buat ini om, kita perlu ruangan buat ini tante. Kalau memang kita bisa budgetin, kita budgetin buat mereka. Gitu. Oh, jadi apakah di sini artinya apapun yang diprogramkan oleh Aika, KKI akan selalu support ya? Saya kira kalau itu buat kebaikan umat, terutama Mm-mm. di youth gitu, Mm-mm. ya kita pasti akan support. Definitely ya, bakalan disupport ya. Ya, ya dan Hmm. kalau bisa malah kita rindunya kayak kemarin tuh kayak Komkia tuh, semua jadi Hmm. satu youth di situ gitu. Iya. PDKKI di situ, Mudika di situ, semua kompetisi jadi satu gitu. Nah itu yang saya, waduh, seneng banget lihatnya gitu. Tapi sekali lagi kita juga nggak boleh maksain bahwa, Mudika kamu harus kayak gini ya, PDKKI kamu harus gini ya, Eka kamu nggak bisa karena mereka kan harus punya kebebasan sendiri. Tapi kita coba fasilitasi mereka jadi satu yang namanya youth, yang satu dalam satu, yang punya rumah satu gitu. Iya. Nah, itu sih. Sip. Yep. Menurut Korizal nih, kalau misalkan Korizal terpilih sebagai ketua KKI, kira-kira ada nggak yang harus dipersiapkan terlebih dahulu buat KKI ini sebelum entah apa itu saya juga belum tahu ya, tapi mungkin sebelum KKI ini terlambat gitu dan tertinggal, kira-kira ada nggak yang harus dipersiapkan dari sekarang untuk kepengurusan setelah Korizal nanti? Ada nggak kira-kira? Eh, kamu Saya, bicara, saya nggak gitu ngikutin nih pemikiran kamu. Ya, jadi ini pertanyaan saya sebenarnya lebih ke visi sih ya, visi Hmm. KKI ke depannya gitu. Tapi kira-kira di masa mendatang nanti nih entah apa. Kayak kita bisa lihat lah KKI Sydney, mereka udah punya gereja sendiri. Kalau nggak salah bener nggak ya? Oh nggak tahu saya. Oh ya mungkin saya salah juga. Tapi let's say ada juga gereja-gereja Kristen yang mereka juga udah punya gereja sendiri. Ya ini salah satu aja gitu, maksudnya mempunyai gereja sendiri itu mungkin menjadi sebuah sesuatu yang perlu dipikirkan gitu. Tapi menurut Korizal kira-kira di kemudian hari kira-kira ada nggak yang harus dipersiapkan KKI sebelum terlambat? Saya pikir gini ya, konsep gereja itu pertama-tama bukan fisik gedungnya. Mm-mm. Konsep gereja itu adalah komunitasnya, Mm-mm. Nah, orang-orang di dalamnya. Nah, Ya, komunitasnya ini kira-kira ada yang perlu dipersiapkan nggak? Entah itu mentalnya atau apanya sebelum terlambat. Oh iya, mungkin tebakan saya aja. KKI mungkin di kemudian hari sudah tidak bisa berbahasa Indonesia lagi. Mungkin isinya adalah orang berbahasa Inggris semua. Mungkin ini tebakan saya loh ya, maaf. Ini cuma opini pribadi yang tiba-tiba terbesit saja di pikiran saya bahwa yang saya tiap kali saya ketemu anak-anak orang yang seumuran saya, yang pasangan muda, selalu berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan anak-anak mereka gitu loh. Yang mana mereka tuh berpikir
aduh ribet ngajarinnya pakai bahasa Indo, udahlah pakai bahasa Inggris jebret sekalian lah, karena di sekolah juga pakai bahasa Inggris gitu. Nah jadi yang artinya di sini adalah KKI isinya sudah bukan berbahasa Indonesia lagi nantinya. Nah ini cuma ini aja, ini salah satu aja sih kok kalau aku sih pikir. Nah mungkin kok Rizal terpikir lagi yang lainnya gitu. Ya ini aku juga pernah dengerin ya, maksudnya diskusi beberapa umat KKI gitu kan. Oh nanti KKI ini takutnya kalau kita nggak begini-gini nanti akan hilang begitu, akan nggak ada lagi yang datang begitu kan. Menurutku ini kan ladangnya Tuhan ya, ladangnya Tuhan gitu. Masalah nanti siapa yang ada nggak ada di KKI gitu, misalnya udah nggak ada umat atau apa, saya pikir let's leave it to him lah. Tapi kan Tuhan juga bilang ya, ora et labora ya, bekerja sambil berdoa juga dan bekerja juga. Nah bekerjanya kita adalah tadi, let's do kayak Bunda Teresa bilang, nggak usah hal yang besar lah, nggak usah lakukan hal-hal yang besar. Kadang-kadang kita suka, aku pengen yang gede, yang begini begitu. Let's just do small things, tapi dengan kesetiaan yang besar, dengan hati yang sukacita gitu, dan penuh compassion gitu ya. Misalnya contoh, ada orang yang umat, kita tahu orang Katolik, even nggak perlu Katolik pun ya, dia sakit, dia lagi kesepian, kita bikin outreach, kunjungi dia. Ada orang kedukaan, kita ini. Ada pendatang baru datang, kita dengar nih, ada orang datang nih baru, orang Katolik. Direspon. Make that effort, extra effort untuk tetap dia, selamat datang, gini. Hari Minggu kemana-mana nggak? Kita ada KKI. Yang saya bilang, terus karena setiap orang itu punya masalah-masalah kehidupan kan. Nah kita let's be there for them gitu. Terus mungkin sebagai keluarga kita juga bisa punya, sebagai komunitas kita bisa punya program misalnya donor darah sama-sama. Oh iya juga. Nah, kemarin kan Cilinda tuh saya kan baru mulai donor darah nih. Cilinda ternyata udah 25 kali. Saya kaget nih 25 kali. Kenapa kita nggak bikin, kan bisa tuh tim agak di blood Australia tuh apa, Life Blood Australia, Red Cross maaf, terima kasih Pat. Di Red Cross itu ada bisa bikin tim, ya kita bikin tim lah, KKI gitu, Indonesian Catholic Family kalau boleh gitu ya. Kita bikin, jadi dimanapun, Anda di barat, Anda di north, Anda di east, Anda di mana tengah. Kalau ke Red Cross saya bilangnya kami timnya tim KKI gitu, tim ACF gitu. Terus kita juga mau kerjasama kan dengan gereja-gereja lain, karena ya supaya saling kita juga belajar dari mereka juga mungkin bisa belajar dari kita gitu kan. Karena saya lihat juga mungkin KKI juga kan punya harus kayak kamu sekarang Obajari kan bagian dari promosi ya, Pet. Iya, komunikasi. Saya pikir itu sih, Pet. Kita mesti lebih banyak, apapun caranya itu gitu. Orang tahu bahwa ada KKI gitu. Iya. Nah, if we do that, if all of us do that gitu, kita akan terus dapat orang baru, Pet. Pendatang baru saya yakin akan terus datang. Nah, tapi kemudian, saya pribadi kalau misalkan betul sekali pendatang baru akan selalu datang gitu ya. Tapi kalau kitanya tidak siap dengan perubahan zaman gitu, yang mana ya saya nggak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian KKI akan seperti apa. Tapi makanya itu karena saya mau mempertanyakan pertanyaan ini, kira-kira Ko Rizal ada yang perlu dipersiapkan nggak sebelum terlambat gitu loh? Ini good question sih Pat, karena jawabannya sulit gitu Pat, karena kan kayak contoh tadi kamu mention satu hal yang sebetulnya juga kita udah sering ngomong ya, ini kita pengen punya KKI misa dalam bahasa Inggris karena anak-anak udah nggak bisa bahasa Indonesia. Saya nih dalam posisi, saya mohon maaf ya sebelumnya ya, kadang-kadang saya berbeda pendapat gitu. Menurutku KKI itu adalah memang khas dengan misa liturgi dalam bahasa Indonesia. Etnik ya? Etnis gitu. Iya. Kemudian value Indonesia. Kan tadi home away from home kan?
Maksudnya kalau ini menjadi satu gereja yang udah Inggris banget gitu, eh, bedanya apa dengan local parish gitu? Hmm. Kayak Karena kita punya kekhasan. Maksudnya gini, iya, kalau kita lihat contoh misalnya di komunitas Korea, mereka punya misa dalam bahasa Korea. iya, maksud saya adalah mungkin komunitas itu sendiri kan baru dibentuk. eh, Kita ngomongin soal jumlah migran yang datang ke Australia ini kan orang Indonesianya makin sedikit gitu loh kok. Jadi otomatis kan yang akan mengisi KKI ini nantinya adalah anak-anak kita yang sudah lahir di Melbourne ini atau di Australia ini gitu. Which is mereka punya pengalaman culture, bahasa adalah bahasa Inggris, yang culture-nya juga Australia. Itu dia yang maksudnya yang terpikir oleh saya aja gitu loh. Ya, aku pikir gini, Pat. Aku pikir kan kalau kita bicara sekali lagi dalam ilmu marketing, ada yang namanya kan unique value proposition, ada yang namanya diferensiator. Apa sih yang bedain kita dengan yang lainnya gitu? Kalau kalau Hmm, kalau kalau kita kalau kita sama-sama aja, ya dengan kita beli dari berbahasa mana Inggris. juga nggak ada masalah toh. Sampai contoh misalnya kamu mau beli susu merek apa? Kamu susunya merek apa? Coles. Coles. Wah, Kita jadi Coles. nyebut merek nih. Ya, kita contoh ya. Iya, Ada kan kalau kita ke Coles kan begitu banyak susu kan. Kenapa kok iya, orang pilih merek tertentu dibandingkan merek yang lain gitu? Pasti ada sesuatu yang berbeda kan? iya, iya, iya. Betul kan, Pet? Mm. Jadi Karena kalau kalau semua menurut, sama, ya aku nggak peduli. Aku tuh cap cip cup, ambil aja kan. Cap cip cup, ambil kan. Tapi iya, kalau aku malah rindu KKI punya sesuatu yang beda gitu. Misal apa terakhir tuh? Ya, aku lupa. Bukan bukan kamu kali ya. Ada satu orang, maaf orang orang Australia kayaknya mm, dia pakai pakai batik gitu. bule. Iya, pakai batik. Aku bilang, iya, Wah, gua nggak pakai batik ya. Maksudnya aku pakai batik gitu kan, weathernya kan memungkinkan ya. Karena kalau iya, udah dingin dia pakai batik kan konyol juga ya. mm, mm, mm. Nggak ini gitu. Itu kan very distinct, very unique, very itu yang udah unique value propositionnya apa. Dan Pet sebagai orang tua, aku balik tanya ya, aku balik Iya, tanya ya, iya, iya, sebagai orang tua yang eh, anak-anaknya akan besar, si 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 Deo dan mm, si Gian akan besar di ya, Australia. mm, mm. Anak-anak ini akan belajar, akan bicara Inggrisnya lancar banget nggak menurut kamu? Iya dong, jelas dong, pasti lancar Pertanyaan banget. saya balik, bahasa Indonesianya akan lancar nggak? Nah, itu tergantung di rumah. Itu dia. Contoh saya nih ya, Betul. saya pribadi kan saya sepakat dengan istri saya kebetulan bahwa di rumah tidak boleh berbahasa Inggris kecuali lagu. Nah, jadi otomatis anak saya fasih berbahasa Indonesia gitu. That's right. Iya. Rumah ekstensi kita, kalau kita lebarin rumah kita, KKI adalah juga rumah kita kan. Mm-mm. Di mana nanti Deo sama si Gian ketemu teman-teman lain yang anak-anak Indonesia juga kan. Mm-mm. Harapan saya sih Hmm. moga-moga mereka nih bisa paling nggak ngerti, Bahasa nangkep Indonesia. bahasa Indonesia gitu. Jangan, maksud saya gini, saya selalu bilang jangan jangan karena kita sudah tinggal di sini kita lupa akar kita. Iya. Kacang lupa pada kulitnya. Ada pepatah Nah, bilang gitu. cuma kan orang marah kalau dibilang begitu. Belum tentu semua Iya. orang bisa terima kalau kamu ngomong gitu loh. Iya, benar. Aku kadang-kadang pakai peribahasa yang sama. Aku bilang, oh kayak tadi kacang lupa kulitnya. Tapi kan orang, wah, Iya. ya, aku apalagi udah, enggak aku sudah, ya iya, tapi let's not forget our roots. Akar kita ya akar kita Indonesia. Dan I Hmm. think to me ya, itu malah membuat kita lebih kaya gitu. Contoh, Oke. kalau Anda ketemu orang-orang anak-anak yang dari Greek gitu, yang migran juga, Heeh. apakah mereka lupa dengan kultur Greeknya? Greeknya. Enggak. Wah. Itali? Enggak. Kenapa kita mesti malu Hmm. dengan culture kita sebagai orang Indonesia? Iya, betul, betul. Right? Dan salah satunya adalah KKI sebagai wadah untuk anak-anak ini belajar bahasa, belajar nilai-nilai seperti, kamu panggil dong om tante. That's something nice. I think ya, itu kan Iya, polite gitu. iya, iya. Menurut saya ada hal yang bagus yang kita harus pertahankan gitu. Dan
moga-moga KKI ini ya jadi satu extension rumah kita gitu. Itu sih Pat, menurut saya ya. Thank you banget kok. Pesan-pesan kok terakhir sebelum closing nih, ada pesan nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Pesan-pesannya sekali lagi pemilihan ini ketua atau apa bukan salah satu kompetisi gitu ya. Nanti mari kita milih nanti siapapun yang Anda pilih dengan gembira. Gitu kan? Siapapun yang nanti dipilih itu ada yang terbaik buat KKI. Untuk yang nanti terpilih dan kepengurusan yang dibentuk, mari melayani dengan hati yang gembira, kita bersatu. KKI harus selalu bersatu. Kita lebih peka nanti dengan kebutuhan umat. Kemudian kita juga sekali lagi bekerja sama dengan baik. Itu yang saya mau ngomong. Dan kemudian tadi saya sampaikan untuk kita semua gitu ya, berdoa gitu, berdoa supaya apa? Supaya kita mau dipanggil untuk melayani lebih lagi. Yang sudah melayani lebih lagi melayani, yang belum melayani ayo melayani karena KKI butuh kita semua. Ini rumah kita. Let's be gentler, let's be nicer to one another gitu. Itu aja menurut saya sih, dan let's enjoy the process. Again, this is not a competition, nggak ada winner, nggak ada loser. Ini cuma pelayanan. Itu aja sih dari saya sih, Pat. Oke, sip. Terima kasih kok untuk pesannya. Yes. Aku closing ya? Yes. Oke, Sobat KKI, itu tadi sharing dari Thomas Rizal perihal visi misi beliau. Nanti jikalau beliau terpilih menjadi ketua KKI untuk periode 2021-2024. Dan sekiranya sharing beliau di Obaja kali ini bisa membuka mata, membuka pikiran teman-teman tentang seperti apa nanti KKI ke depan, dan harapan-harapan kalian bisa terpenuhi atau tidak. Dan kiranya ini bisa menjadi acuan buat kita juga untuk memajukan KKI dan terlibat dalam pelayanan juga. Sekian dari kami. Kiranya dia semakin besar, kita harus makin kecil. Bye-bye.